Shalom. Bacaan kita hari ini dari Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang sudah terjadi kurang lebih hampir 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita berkata, apa makna bagi kami sekarang ini? Apa relevansinya? Jelas sangat relevan. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu bukan seperti orang yang kerja, sudah selesai lalu meninggalkan. Tidak, itu adalah bagian dari sebuah proses di mana justru sebentar lagi, segera dia akan datang kembali. Itu dikatakan oleh malaikat Tuhan, dia berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seharusnya dan terus mengingatkan kita, untuk tetap kita memiliki pengharapan, bahwa Yesus segera akan datang kembali. Rasul Paulus pun mengatakan dalam surat kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan dalam ayat yang ke-15, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit." Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, seperti waktu dia berangkat atau naik ke surga, itu dia akan menyongsong. Dikatakan ada dua kloter di sini disebutkan. Yang pertama, kloter bagi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan dan lalu mendapat tubuh kemuliaan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita, jadi Bapak Ibu, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi generasi kita ada di antara kita, jika Tuhan menghendaki dan kita mendapat kasih karunia, kita ada yang tidak mati. Karena dikatakan kita yang masih hidup. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, ada di antara kita yang tidak mati. Lalu kita dikatakan, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah ini sebuah akhir yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya? Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, meskipun dalam perjalanan hidup kita beriman, kita harus menghadapi berbagai macam tantangan hidup, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, warga, terutama bagaimana kita mempertahankan iman yang tetap benar, hidup di dalam kekudusan. Kadang-kadang kita harus akui, kita sepertinya merasa lelah, merasa putus asa. Tapi mari hari ini saya ingin kita semua diingatkan satu pengharapan yang nyata yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan datang kembali. Dia segera datang menjemput kita semua untuk kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia.
Biar setiap kita diberkati, terus bersemangat, hidup dalam sukacita, setia dan tekun melayan Dia sampai akhir. Tuhan memberkati.